Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Alhamdulillah, ini kali pertama ana menginjakkan kaki di masjid ini. Alhamdulillah, ana berkali-kali ana ucapkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan saya, lil mutahabbina fiyya, untuk orang yang saling mencintai karena saya, wal mutazawirina fiyya, dan saling mengunjungi karena saya. Dan walhamdulillah ana di sini ngunjungin antum karena Allah, dan antum menginjakkan kaki ke sini dari rumahnya juga karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ana harapkan mudah-mudahan perjumpaan kita perjumpaan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini ana diamanahkan untuk menyampaikan tema agar rumah tanggaku tak karam. Wallahil azim, tema ini tema yang penting. Karena rumah tangga setiap muslim pasti akan ada ujiannya. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji rumah tangganya, insyaallah. Semua. Makanya ada satu kitab namanya As-Sabru 'ala Zaujat. Sabar terhadap siapa? Istri. Ini kitab semua kumpulan kisah dari para nabi, dari para rasul, para hukama, orang-orang bijak dan sebagainya, diambil dari kisah-kisah mereka, dikumpulkan satu kitab. Nama judulnya As-Sabr 'ala Zaujat, sabar terhadap siapa? Istri. Karena memang berat. Posisinya banyak sekali setiap rumah tangga muslim ketika mereka sudah mengadakan akad nikah. Wali si wanita mengatakan, zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahri kada wa kada halan. Saya nikahkan engkau dengan fulanah bintu fulan dengan mahar sekian-sekian, dibayar apa? Hutang. Dibayar apa tuh? Tunai. Taib. Ini suami ngomong apa? Qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, wa tazwijaha, dan perkawinannya, bimahri kada wa kada atau bimahrin madhkurin halan, dengan mahar tersebut dibayar apa? Tunai. Sejak itu iblis nggak diam. Sejak itu iblis berusaha gimana hancur rumah tangga ini. Bahkan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya jauh di sana, di atas sebuah samudra. Enggak dekat kita, Pak. Singgasananya iblis, markasnya iblis enggak di atas muka bumi. Yang di atas daratan itu yang kroco-kroconya. Tapi kalau iblisnya di mana? Di atas samudra, jauh dari pemukiman manusia. Taib, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tsumma yab'atsu saraya. Nabi utus para pasukannya. Wa aqrabuhum minhu manzilan. Kedudukan yang paling tinggi di hadapan iblis adalah orang-orang, atau adalah syaitan-syaitan yang mengatakan, ya iblis, ma taraktuhum hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tidak tinggalkan Bani Adam sampai aku jadikan suami berpisah dari siapa? Istri. Fulan habis rumah tangganya. Fulana habis rumah tangganya. Siapa yang buat? Iblis.
Tapi Pak, antum dulu anggaplah awam ya, baru hijrah sekarang. Masa dulu pacaran sebelum nikah, Masya Allah, sering nggak terjadi keributan besar? Tak pernah. Dan nampaknya bijak sekali, Masya Allah. Jangan marah, Masya Allah. Kalau ada pertikaian cepat selesai, siapa yang bantu? Iblis. Langgeng dia, pacaran tapi. Kalau sudah akad nikah terjadi, baru hari pertama udah bertengkar. Siapa yang buat? Iblis, syaitan. Maka visi misi iblis itu gimana memisahkan antara Adam sama Hawa. Taib. Dan ini terjadi. Antum tahu, Masya Allah, Adam sama Hawa dulu tinggal di mana sebelum di atas muka bumi? Di surga, Masya Allah. Surga. Taib, semua yang ada di surga, semua makanannya, semua hewan-hewannya, baik burungnya, baik buah anggurnya, baik semua buah-buah pisangnya, halal bagi Adam. Kecuali satu buah. Buah apa? Buah khuldi. Khuldi itu siapa yang namain? Syaitan. Iblis. Buah khuld itu artinya buah kekekalan. Kekal katanya. Kalau engkau makan, engkau akan kekal di sini. Ditipu Adam. Itulah Pak manusia ya, ya Allah. Dari semua yang Allah halalkan, yang diharapkan cuma berapa? Satu. Itu yang buat penasaran Adam alaihissalam. Dan itu sifat nurun Pak ke anak-anaknya, ke kita. Antum mau bukti? Kita dikasih nih semisal amplop banyak. Yang lain boleh dibuka kecuali ini. Yang kita buka yang mana? Yang dilarang. Nah, terjadi kadang-kadang manusia gitu. Dilarang, ada peraturan untuk dilanggar, ada larangan untuk dikerjakan. Manusia. Antum tahu, Insya Allah, ana sering permisalkan Pak, kalau seandainya ada ikhwan datang, kita lagi duduk bagus-bagus, ikhwan ini datang ke kita, mijitin kita. Apa? Mijitin kita. Sempat kita ngomong, aduh sakit. Apa kata dia? Oh, terus dipijitnya. Tapi kalau kita ngomong, Masya Allah zen gitu kan, stop dia habis tuh. Kapan kita sakit lanjut. Manusia, sifat manusia. Tapi Adam juga sama. Makanya anak nasihatkan ke antum, Pak, kalau anak antum semisal dilarang nggak bisa, jangan dilarang, suruh. Manjat naik pohon, semisal ya, antum suruh turun, nggak mau dia, jangan suruh turun. Nak, yang tinggi lagi manjat, turun nggak dia? Turun. Anak disuruh pulang, nak balik nak, jangan main terus, nggak balik, salah. Nak keluar jangan balik dia. Nah, sahih terjadi. Ini sifat manusia, tabiat yang Allah ciptakan di kita itu ada. Karena bapak kita seperti itu. Semua Pak, ada al-manna was-salwa. Ini makanan lezat semua. Yang dilarang cuma satu pohon. Yang dimakan sama Adam yang mana? Yang khuld tadi. Masya Allah. Apa yang terjadi? Terjadilah, berhasillah iblis untuk mendapatkan targetnya, visinya. Dimakan sama Adam alaihissalam. Allah marah, Masya Allah. Apa kata Allah? Qulna ihbitu minha jami'a. Kalian engkau wahai Adam sama Hawa turun dari surga. Kemana? Di atas muka bumi. Taib, antum kira turun mereka bergabung atau berpisah? Berpisah. Walaupun ada istilahnya Israiliyat, cerita dari Bani Israel. Adam di Hind, di India, Hawa di mana? Di Jeddah. Ngumpulnya di mana? Jumpanya di Jabal Arafah. Itu Israiliyat. Wallah alam, antum nggak usah percaya, nggak usah didustakan juga. Itu cuman kisah saja, Israiliyat. Tapi semua para ulama sepakat mereka berdua apa? Berpisah. Khawatir. Dan itu yang diinginkan oleh iblis dari awal, Masya Allah. Dan rumah tangga itu seperti itu. Dari awal kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, itu iblis langsung kesal. Langsung kesal dia. Gimana rumah tangga ini bisa hancur sehancur-hancurnya? Nggak tenang iblis. Dan itu target mereka. Karena kenapa? Hasad terhadap Bani Adam.
Lahir anak kita, disakiti nggak bayi kita? Oh iya. Makanya semua bayi yang lahir di atas muka bumi nangis nggak sebelumnya? Nangis. Setiap awal bayi yang keluar lahir dari perut emaknya, insya Allah nangis. Yang nggak nangis itu kecuali Maryam sama anaknya siapa? Isa. Apa yang terjadi? Ditusuk, dicubit sama syaitan. Kesal. Syaitan itu iblis keturunannya itu kesal sama Bani Adam. Makanya gimana posisinya, targetnya iblis itu adalah memisahkan suami dengan istri. Nah faktanya sekarang na'udzubillah kita ini nggak ada persiapan ketika hendak membangun rumah tangga. Yang di benak kita nikah itu cuman adat, cuman apa? Adat kebiasaan. Diobati dengan adat pula nggak bisa. Nikah itu bukan adat kebiasaan, bukan, tapi apa? Syariat. Karena yang memerintahkan punya istri, yang memerintahkan kita untuk menikah siapa? Allah. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita-wanita al-walud al-wadud, subur dan penyayang. Sekarang banyak nggak akhwat-akhwat di luar sana, janda-janda di luar sana tak mau nikah lagi gara-gara trauma? Banyak. Akhirnya habis keturunan Bani Adam sedikit, apalagi dikompori dengan program keluarga besar KB. Keluarga apa? Inna amsahi. 2 anak cukup gitu. Tambah disempitkan lagi, masya Allah. Itu gimana? Itu targetnya iblis sudah itu. Benci kalau Bani Adam semakin banyak. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena saya akan bangga dengan banyaknya umat saya. Ini kata Rasulullah SAW. Gimana dia berusaha? Makanya istri-istri kita na'udzubillah banyak, aduh udahlah enggak usah banyak anak, enggak usah ini, enggak usah itu. Itu posisi seperti itu. Targetnya siapa? Iblis. Itu yang masih dalam satu rumah tangga, yang belum pisah loh ya, nggak mau. Jadi kalau bisa Pak, nikahilah wanita-wanita yang subur. Cari. Gimana tuh taunya subur itu? Katanya suruh nikahi wanita yang subur. Cara tahu gimana? Kan ini kan barang baru, nggak ada tahu kan? Tuh, kata para ulama dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan kondisi lihat nasabnya, lihat keluarga dia. Kalau 11 anak, kalau dia 11 bersaudara, biasanya apa? Subur secara nasab, biasanya gitu. Yang kedua secara postur. Kata para ulama kalau pinggulnya wanita itu besar, berarti apa? Subur. Tapi bukan berarti nadhor antum lihat pinggulnya, bukan. Tanya ke akhwat yang lain, tanya ke umi antum, mi besar enggak pinggulnya? Tanyakan aja. Kalau besar biasanya subur, biasanya. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad SAW, al-wadud, tapi penyayang. Jangan subur tak penyayang. 11 anaknya semua diparet, nggak ditengok lagi anaknya. Anaknya main ke sana, nggak diurus, sudah disuruh mandi ya tak mandi. Nggak, ini nggak boleh. Tapi kondisi seperti itu, Pak, banyak orang-orang menganggap bahwasanya nikah itu yang penting nikah sekedar adat saja, kebiasaan. Mereka nggak tahu bahwasanya yang namanya nikah itu ibadah yang paling lama. Sholat ada nggak batas waktunya? Ada. Muftatahun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir, selesai dengan apa? Salam. Ada waktunya, ada batasannya. Nikah enggak. Sampai kapan? Talak. Memang diharapkan targetnya itu sampai immal maut, sampai mati, wa immat talak. Dan bahkan Nabi itu tidak menganjurkan untuk talak. Bahkan hal yang halal yang dibenci oleh Allah apa? Talak. Abghadul halal ya indallah talak. Maksudnya jangan talak kalau bisa, sampai terus seperti itu. Tapi kalau seandainya mau nggak mau talak, ya sudah, bilang apa lagi. Tapi maksudnya kata para ulama, hukum asalnya kita itu nikah tuh langgeng sampai kapan?
sampai meninggal. Itu harapannya. Nah, kita ini perlu solusi. Perlu apa? Solusi dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan beberapa solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan untuk suami dan juga Allah perintahkan untuk siapa? Istri. Taib, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk para laki-laki, untuk para suami, ta'limul ahl. Ajarkan istri, ajarkan anak-anak kita dalam rumah tangga kita. Kalau mau berhasil, suami harus aktif. Suami harus apa? Aktif. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan istri anak-anak kalian dari api neraka. Tapi masalahnya kadang-kadang yang ngajarin istri kita bukan kita. Kita semangat belajar, ikut kajian sana sini. Pas pulang, bang, afwan, apa kata ustadznya? Iya, Allahu a'lam. Tanyalah ke ustadznya atau nonton streaming balik. Ini terjadi. Suruh ngulangi lagi nggak ngerti. Ujung-ujungnya ya udahlah dek, kajian bareng aja kita. Biar sama-sama apa? Dengar. Nggak bisa nyampaikan lagi. Tapi ana itu bersyukur seorang suami tetap belajar walaupun belum bisa nyampaikan ilmu. Yang penting dapat dulu ilmu, transfernya belum bisa nggak apa-apa. Tapi mau ada perubahan. Karena untuk mengajarkan apa? Anak-anak kita. Makanya Masya Allah disebutkan dalam sebuah riwayat, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha. Ini istri-istri kita akan gugat suami-suaminya pada hari apa? Kiamat. Semua, Pak, Masya Allah. Makanya kita ini semua, ana wala antum, akan kabur pada hari kiamat dari siapa? Istri, anak, bapak, ibu. Takut dimintai pertanggungjawabannya. Karena apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu pada hari kiamat akan kabur dari saudaranya. Abangnya dia tinggalkan, adiknya dia tinggalkan. Takut, Pak. Adiknya akan mengatakan, ya Allah, abang saya fulan nggak ngajarkan saya. Nanti keluarga antum yang masih awam, antum udah kenal sunnah, antum itu akan digugat sama mereka. Kami nih ya Allah masih awam, nggak diajarkan sama mereka yang sudah kenal sunnah. Dituntut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Dan kita kabur dari bapak kita dan ibu kita, takut dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatihi wa bani. Dan kita kabur dari istri kita dan juga anak-anak kita. Apa kata para ulama? Fatakul, istri kita akan mengatakan, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'a. Ya Allah, suami saya tuh fulan, dia belajar, tapi dia nggak mengajarkan saya adab, nggak mengajarkan saya ilmu sedikit pun. Masya Allah. Apa kata para wanita? Kana ya'tini bi khubzis suq. Fokus dia cuman nyari fulus, bawa roti dari pasar. Bapak-bapak ngasih gaji kan ke istri? Naam. Ngasih ilmu tidak? Nah, itu dia. Dia cuman ngasih fulus, tidak ngasih apa? Ilmu. Dituntut oleh Allah. Ngeri, Pak. Wallahi ngeri. Istri anak kenal agama, tahu agama, anak pondokan, rankingan juga. Istri anak takut juga. Kita ini pintar ngajarkan orang, ngajarkan istri kita. Anak tuh zon anak, istri anak sudah tahu hukumnya gitu. Mungkin pada hari kiamat dia akan mengatakan, itu nafulan, suami saya nggak ngajarkan saya. Bisa jadi. Dan sekarang banyak kondisinya orang-orang itu nggak memikirkan keluarganya. Na'udzubillah.
yang lebih naasnya anak-anaknya itu bisa baca Al-Fatihah, sebabnya Ustadz TPA. Harusnya mereka bisa baca Al-Fatihah dari siapa? Bapak ibunya, karena biasanya bapak ibu nih semua di sini bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa lah, anda rasa. Kalau nggak bisa tak sah sholat kita, Pak. Bisa naikin. Kenapa kita nggak ngajarkan anak-anak kita? Kenapa kita ini nggak ngajarkan istri-istri kita? Apa yang membuat kita itu akhirnya sombong untuk nggak ngajarkan mereka? Apakah karena kesibukan kita? Kita ngomong anak masyghul, anak ini sibuk, syughul lana. Na'udzubillah. Akhirnya kita serahkan ke Ustadz Fulan, Ustadz Allan. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Sempurna, sempurna. Sempurna, nggak ada dikurang-kurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali Allahu Akbar, anak kita baca Al-Fatihah, yang dapat pahala siapa? Ustadz TPA. Siapa yang dapat pahala? Ustadz TPA. Insyaallah. Rugi nggak, Pak? Rugi nggak, Bu? Wallahi rugi. Wallahil azim rugi. Rugi. Kita punya 4 anak. 4-4-nya pahalanya untuk siapa? Ustadz TPA. Aduh. Sayang, sayang. Padahal sebenarnya anak kita ini investasi akhirat untuk orang tuanya. Aslinya gitu. Cuman faktanya kita ini banyak membiarkan anak-anak kita nggak ngerti agama. Yang lebih ngeri, emaknya nyuruh, nak berangkat TPA. Emaknya ngapain? Nonton TV. Tapi nyuruh anaknya berangkat, nak ngaji. Emaknya nonton TV. Kuduahnya mana kuduahnya? Wallah alam nggak ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngajarkan keluarga kita tapi kita ternyata sendiri masih menyimpang atau masih lalai, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu cuman bisa berbicara tapi nggak mau mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kalian ini cuman bisa berbicara tapi tidak mau apa? Beramal. Ajarkan, Pak. Jangan sampai kita nggak ngajarkan. Kalau kita seandainya nggak ngajarkan, berat kondisinya. Makanya bapak-bapak ajak ibu-ibunya, Dek, ayo ngaji, belajar kita. Bapak-bapak di sini sering nggak diajak istrinya untuk kajian? Atau lebih sering diajak untuk ke mall? Bi, udah lama loh kita nggak ke mall. Pernah nggak ngomong gitu istri kita? Nampaknya pernah lah. Tapi kajian, kalau ternyata lebih sering diajak ke pasar, ke mall dibandingkan ke kajiannya, itu bahaya. Jangan ikuti istri. Karena mallnya mall. Ini tempatnya siapa? Rumahnya siapa ini? Allah. Tempatnya ke orang-orang yang beriman, berteduh di sini semuanya. Naungan Allah ada di sini. Pasar tempatnya siapa? Syaitan. Ternyata mall itu lebih digandrungin dibanding masjid. Harusnya seorang beriman itu lebih suka hobi ke masjid. Kalau nggak ke masjid, ke kuburan lah. Ingat, mati. Istri tuh pernah ngomong, bang, ke kuburan gitu? Pernah, bang, kita nggak pernah ke kuburan. Ayo ke kuburan. Kenapa, dek? Siapa yang meninggal? Enggak, ingat mati. Pernah? Enggak. Makanya itu diperintahkan oleh para ulama bahwasanya seseorang itu, suami lo ya, secara khusus harus mengajarkan istrinya. Taib, Ustaz, anak ini sudah ngajarkan istri anak mental, Ustaz. Kalau istilah kami ini di Sumsel, kecul lepas gitu loh. Maksudnya kita udah belajar, kita sampaikan istri, ada kata para ulama solusinya pinjam lisan. Pinjam apa? Lisan. Kalau mentok-mentoknya nggak bisa lagi diajarkan, pinjam lisan. Lisan siapa? Ustaz. Pak antum tahu insyaallah. Seustad-ustadnya ustad punya istri, istrinya kadang-kadang membangkang tidak? Membangkang. Antum cari ustad kibar mana yang tidak pernah istri itu membangkang? Seustad-ustadnya ustad,
hafal Quran, hafal hadis. Istri membangkang tidak? Bangkang. Caranya apa? Pinjam ustaz lisan yang lain. Pinjam lisan ustaz yang lain. Kamu nggak mau kayak gitu. Dan itu posisinya ada seperti itu. Makanya pinjam apa? Lisan. Nasihati istri kita apa? Dengan lisan orang lain. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, agar rumah tangga kita tidak karam. Ini untuk suami lo ya. Adamu zulum. Jangan sampai terpikir untuk menzalimi istri, jangan. Baik secara fisik ataupun secara verbal, kata-kata. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyakiti dengan fisik, dan Nabi SAW tidak pernah menyakiti dengan lisan, enggak pernah. Sekarang banyak enggak kondisi rumah tangga ini terjadi KDRT? Ayo wallah banyak, sampai pisah, na'udzubillah. Ana itu lihat di Instagram beberapa waktu yang lalu, Pak, entah kenapa video itu lewat dia. Jadi di kasur istri itu dipijak, dijambak. Ayo wallah, ana lihat itu, Pak. Ini kalau anak-anak ngomong ini bukan rejal, ini bukan lanang, ini nggak ada Pak lanang kayak gitu. Laki-laki nampar wajah istri bukan lanang, bukan rejal, bukan bagian. Enggak ada. Enggak boleh namanya apa? Menzalimi istri. Taib, ada enggak syariat memukul istri? Ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melihat istri engkau berbuat nusyuz? Apa kata Allah? Fa'idhuhunna, kasih mau'izah, nasihat. Kalau enggak mau, wahjuruhunna fil madaji', pisah apa? Ranjang. Tapi tengok-tengok, Pak. Ada salah satu ikhwan datang ke anak, Ustaz, istri anak enggak boleh nasihati. Akhirnya anak ikuti firman Allah, pisah ranjang. Nampaknya betah istri anak pisah ranjang. Ini ikhwan cerita sama anak. Antum salah, anak bilang tengok dulu, anak bilang. Pisah ranjang makin sur dia, makin seneng dia, wah ya. Masya Allah. Terus gimana solusinya? Taib, alihkan ke yang lain. Wadribuhun, nasihati. Kalau seandainya nggak bisa dinasihati, wadribuhun, pukul. Tapi apakah dengan nampar? Oh, nggak boleh, haram. Wajah ini haram, nggak boleh dipukul, nggak boleh ditampar, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau engkau mau memukul, fajtanibil wajah. Jauhin apa? Wajah ini nggak boleh, Pak. Ini karamatur rajul wan nisa. Ini kemuliaan laki-laki dan wanita, itu di wajah. Nggak boleh dipukul. Tapi pukul yang lain, tangan ambil. Tapi apa? Darban ghaira mubarrihin, kata Nabi. Pukulan yang tidak menyakiti. Nggak boleh sampai melukai. Apalagi sampai biru, sampai merah. Wallahi haram. Wallahi haram. Hukumnya haram. Antum pukul istri sampai biru, haram. Dosa. Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, awal ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali di hari kiamat yang Allah mintai pertanggungjawabannya urusan apa? Dima. Apa dima? Darah. Kapan darah itu bisa membeku? Allah akan tanya. Pak, istri kita bukan milik kita, yang sesuka kita pukul. Istri kita bukan milik bapaknya, bukan. Milik siapa? Allah. Istri kita wallahil azim milik Allah. Milik Allah. Anak kita juga sama, bukan milik kita, bukan milik istri kita. Milik siapa? Allah. Antum ketika akad nikah kita semua nih, Pak, apa kata Nabi kita Muhammad? Ittaqullah fin nisa, hati-hati kalian dalam urusan istri-istri kalian. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil istri-istri kalian dengan amanah dari siapa? Allah. Amanah dari Allah, bukan amanah dari bapaknya, kata Nabi. Amanah dari siapa? Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat siapa? Allah SWT. Kalimat akad. Kalau kita ini ngambil istri kita dengan amanah dari Allah, hati-hati. Allah minta.
Allah menciptakan manusia, ya Allah akbar. Sampai Allah khususkan ayat itu. Allah firmankan, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan siapa? Bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna. Tiba-tiba pulang dia dari antum dibalikkan ke orang tuanya dalam kondisi lebam, bengkak. Allah ciptakan sempurna, Allah haram. Wallahi haram. Antum merusak ciptaan Allah dengan kondisi sifat kezaliman kita, wallahi haram. Makanya ada salah seorang budak milik Abu Mas'ud Al-Badri. Nabi itu sampai risau, Nabi SAW. Abu Mas'ud Al-Badri ketika itu memiliki budak masih kecil. Budak ini beberapa kali berbuat salah. Makanya Pak, kalau kita berbuat salah, kalau bisa redam amarah kita. Sesalah-salah kita tahan lisan. Semarah kita kesel nih dongkol, tapi coba tahan gitu loh. Tahan, bismillah. Anda punya santri, Pak. Anda punya santri. Memang santri itu ya Allah, tingkah mereka kan banyak kan, kadang berbuat ini, buat itu. Tahan coba. Kenapa? Ini Abu Mas'ud Al-Badri sampai meluap emosinya, sampai marah emosinya. Ketika itu Abu Mas'ud Al-Badri memiliki budak masih kecil, dia ini beberapa kali berbuat salah yang sama. Abu Mas'ud tarik ini budak, dikeluarkan, dipukul sama Abu Mas'ud Al-Badri berkali-kali. Rasulullah SAW melihat dari kejauhan, Rasul langsung mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud." Nabi teriak nih, langsung manggil Abu Mas'ud. "Innallaha aqdar 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Allah lebih mampu mengadab engkau, menyiksa engkau lebih dahsyat dibandingkan engkau menyiksa apa? Budak engkau. Antum pukul anak antum dengan rotan, Allah tidak akan balas dengan rotan pula, enggak, lebih keras. Wallahil azim. Sampai anak tuh nangis gitu ya. Anak tuh pernah nyubit anak-anak. Salah anak-anak ya, anak cubit. Apa ucapan anak? Kata Abi tidak boleh cubit. Itu langsung memori itu masuk dia, Pak. Kata Abi tidak boleh cubit. Anak lihat pahanya itu kan Pak, biru Pak sama anak. Anak langsung peluk, anak langsung minta maaf. Maaf Pak. Tapi ya Khalid jangan ulangi lagi. Itu pernah Pak depan anak. Sejak itu tidak pernah anak ulangi. Tidak pernah anak ulangi. Wallahil azim. Anak langsung minta maaf itu Pak. Antum kira bapak bebas untuk menzalimi anaknya? Oh enggak. Diminta Pak. Antum dulu pernah nyiksa anak antum, minta maaf. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man kanat lahu madlamatun inda akhi." Siapa saja yang pernah menzalimi saudaranya, bebas, muslim manapun, anaknya, bapaknya, ibunya, orang tuanya, tetangganya, falyatahallalhu al-yawm. Minta kehalalan di dunia ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak bermanfaat dinar ataupun apa? Dirham. Wallahil azim Pak, maksud anak itu enggak ada fungsinya antum mukul istri. Enggak ada fungsinya antum mukul anak itu, enggak ada. Karena nanti antum tua, siapa yang ngurus kita? Antum lihat anak-anak sekarang banyak mencampakkan bapak di panti jompo, banyak enggak? Wallah banyak. Banyak. Anda enggak tahu kenapa anak itu bisa zalim sampai mencampakkan orang tuanya ke panti jompo. Anda enggak tahu hati mereka kemana. Kalau kita, anak berharap itu dekat dengan Nabi Ana. Anak berharap seperti itu. Di akhir umur anak tuh berharap dekat. Ketika seseorang mencampakkan, mungkin al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatannya. Ada salah satu kasus di zaman dahulu disebutkan oleh para ulama salaf. Ada seorang anak yang durhaka, ngurung anaknya, istilahnya dia itu kurung bapaknya di dalam sebuah karung, dibawa, digotong.
Bapaknya ngomong, "Nak, sudah cukup. Dulu saya membuang kakekmu di sini." Masya Allah. Dulu dia pernah buang bapaknya, sekarang dia dibuang sama siapa? Anaknya. Makanya Pak, antum kalau seandainya dulu sering mukul anak, apakah kita mau dipukul sama anak kita? Siklus manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu terlahir dalam kondisi apa? Dha'fan, lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Habis lemah langsung apa? Kuat. Kuat-kuatnya masa manusia itu kapan? Ketika masa remaja. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kekuatan itu sempurna bagi mereka, akan ada masa setelahnya. Apa itu dha'fan wa syaibah? Lemah plus uban. Bayi yang masih anak-anak atau kelas SD atau belum ada uban, tapi lemah. Tapi nanti manusia kalau sudah tua, udahlah lemah, beruban posisinya. Taib, kalau seandainya kita nggak berbuat baik sama anak-anak kita, yang anak takutkan kondisinya nanti pada hari kiamat atau bahkan sebelum hari kiamat di masa tua kita, anak kita akan menzalimi kita. Makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga keburukan akan dibalas dengan apa? Keburukan. Maka kita harus perhatikan betul sebaik mungkin. Makanya Pak, mulai sekarang jangan pukul istri. Jangan, apalagi nampar tuh anak, nggak manusiawi itu. Nampar apa? Istri. Nggak kayak gitu ngajarkan orang. Nggak seperti itu tipikal pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa kata Aisyah? Aisyah bercerita nih tentang kondisi rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu wala khadima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul budak beliau, istri beliau, enggak pernah beliau pukul biyadihi dengan tangan beliau, enggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali. Beliau jaga dengan sebaik mungkin. Itu kondisi yang ada. Makanya ala kulli hal di sini, kalaulah seandainya kita itu hobi untuk memukul istri, raji'u anfusakum. Coba muhasabah diri kita. Apa yang bisa membuat kita seperti ini? Kadang-kadang Pak, kita itu sudah kalang kabut sebabnya udah dikuasai oleh siapa? Syaitan. Padahal ada sebuah ucapan Nabi SAW, kalau kita mulai marah jangan dilanjutkan lagi, jangan dibiarkan, tapi stop. Dengan cara apa? Hadis Nabi SAW disebutkan ada dua orang ini saling mencela sampai emosi itu naik. Ketika emosi itu naik, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika emosi itu naik? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah ucapan, kalau dia ucapkan itu hilang emosi dia. Apa yang diajarkan? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ucapkan tasbih, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kuliah di sini, seseorang ketika mendapati istrinya berbuat salah jangan dizalimi, tapi diajarkan. Tapi kalau tidak mau juga, keluar kita Pak. Kalau istri lagi muncak-muncaknya, kita yang keluar. Kalau istri kan memang tempatnya di mana? Di rumah. Kemana kita keluar? Ke masjid. Jadi Abu Turab kita. Bapaknya apa? Debu. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bertengkar sama siapa? Fatimah. Nabi nanya, Nabi nyari ini Ali ke rumahnya Fatimah. Aina Ali? Apa kata Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Ada masalah antara saya dengan Ali. Ada pertengkaran tadi. Saya nggak tahu dia kemana. Nabi berangkat ke masjid. Ternyata lagi tidur Ali bin Abi Thalib. Dan zaman dulu belum pakai lantai, masih apa? Tanah. Semua muncul apa di sini? Tanah-tanah. Maka apa kata Nabi SAW? Kum ya Abu Turab, wahai bapaknya debu, bangun. Abu Turab, karena dia banyak debunya. Nabi nggak mempermasalahkan itu, biasa. Nah, solusinya kalau seandainya kita bertengkar dengan istri kita, keluar. Kalau bisa ke masjid. Makanya di sini buka 24 jam nggak masjid ini? Untuk apa? Ungsian orang-orang yang bertengkar sama siapa? Istrinya. Masya Allah. Kenapa Pak di sini? Anak iktikaf. Belum Ramadan kita.
Iktikaf, pindah iktikaf kata dia. Awalnya di rumah jadi di mana? Di masjid. Bertengkar sama istrinya, Masya Allah. Tapi ala kulal di sini. Tapi jangan pula antum suudzon. Bapak itu di masjid terus. Jangan bertengkar ini. Nggak boleh itu suudzon. Tapi ala kulal keluar gitu. Itu untuk meredamkan apa? Emosi. Ditunggu saja. Insya Allah SWT akan lepas, akan hilang. Taib. Kemudian untuk seorang suami juga, solusi agar rumah tangga kita nggak karam, adamun nafaqah min haram. Jangan sekali-kali kasih nafkah dengan apa? Yang haram. Perhatikanlah sama ana tahu suami istri, suaminya masih bertransaksi dengan riba, kena, Masya Allah. Imma ke anaknya, imma ke siapa? Istrinya. Ana sudah alamin itu. Orang-orang ikhwah-ikhwah tuh banyak datang, banyak. Sebabnya nafkah dari yang haram. Percaya sama ana, jangan antum kira nggak berdampak dalam sikap rumah tangga antum. Pasti. Bahkan salah seorang ulama mengatakan ketika rumahnya itu ada banyak cicak lah, banyak tikus lah, apa dia langsung mengatakan? Sebab maksiat yang dikerjakan. Maksiat yang kita kerjakan berdampak nggak sama sikap istri kita? Berdampak. Berdampak nggak sama sikap istilahnya anak-anak kita? Berdampak. Karena maksiat. Apalagi maksiat ini dalam bentuk makan yang haram. Doa terus sama Allah, ya Allah, beri hidayah untuk istri anak. Gimana? Makannya masih yang haram. Kan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama." Nabi bercerita tentang seseorang yang melakukan safar panjang jauh. Ash'ath aghbar, dalam kondisi rambutnya acak-acakan, kemudian dalam kondisi bajunya lusuh. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Taib. Orang yang melakukan musafir, mustajab nggak doanya? Mustajab. Orang kondisi sulit sampai acak-acakan bajunya, rambutnya, mustajab nggak doanya? Mustajab. Amma yujibul muttarra idza da'a, kata Allah. Yang ketiga, orang yang mengangkat tangannya ke langit berdoa, mustajab nggak doanya? Mustajab. Ini doa hadis Nabi kita sallallahu. Taib. Ternyata dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dia ucapkan doa-doanya. Ternyata apa? Nggak dikabulkan doanya. Kata Nabi kita sallallahu, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yusajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya apa? Haram. Dan gizinya yang masuk ke dalam tubuh dia juga haram. Fa anna yusajabu lidzalik. Gimana mau dikabulkan doanya? Makanya kalau seandainya kita Pak memiliki istri yang seperti itu, kita meminta kepada Allah doa, enggak mustajab. Enggak mustajab. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadis Nabi dalam masalah nafkah yang haram itu berat sekali. Bahkan beliau ancam tidak akan masuk ke dalam apa? Surga. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk ke dalam surga sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram. Taib, antum berapa kilo naik sejak habis nikah? Dulu kurus kan? Kurus dulu, remaja masih langsing. Mak-maknya gitu kan? Biasanya gitu, habis nikah langsung apa? Gempal. Langsung apa? Gempal. Dulu kita masih remaja 6 pack. Pas udah punya istri 1 pack. Nah, belendung gitu, Masya Allah. Tubuh kita, Masya Allah, nambah berat badan. Taib, lahmun nabata min suhtin, sekerat daging tumbuh dari harta yang haram, naik segram, naik apa? 1 gram. Tapi dari harta yang haram nggak akan masuk surga. Apa kata beliau? An-nar aula bihi. Lebih layak dia masuk ke dalam api neraka. Ya Allah. Dan ternyata bukan cuma di akhirat, Allah akan berikan neraka dunia sebelum neraka akhirat. Kalau istilah kita Pak rumah tangga yang sakinah tuh baiti jannati. Rumah saya adalah apa? Surga saya. Ternyata bagi mereka baiti nari. Rumah saya adalah neraka saya. Makanya banyak bapak-bapak itu yang malas ke rumah, lebih hobi nongkrong di kafe. Kenapa? Dia anggap rumahnya apa?
neraka. Ribut terus. Kata para ulama, bisa jadi sebabnya harta yang haram. Makanya yang kita cari itu bukan nominal pendapatan yang besar, bukan, tapi kecukupan. Banyak rumah tangga gajinya di bawah UMR, termasuk kami Pak di pondok pesantren itu gaji di bawah UMR, jauh, Anda bilang jauh, Anda bilang. Tapi aman-aman aja, kami masih hidup. Kalau bahaya mati, Anda nggak bisa ke sini. Anda masih bisa di sini bertahun-tahun, Anda bangun pondok pesantren masih bisa. Berarti apa? Nggak ada masalah sedikit. Rezeki Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan apa yang kau halalkan. Cukupkan. Berarti patokannya apa? Merasa cukup, sehingga aku tinggalkan yang haram. Pak, sekarang ya Allah, banyak orang-orang yang tidak qanaah, tidak merasa apa? Cukup. Padahal hartanya melimpah ruah. Kalaulah seandainya mereka semua manusia itu pasti merasa cukup, tidak akan pernah keluar kasus 271 triliun. Nggak akan pernah ada. Kenapa terjadi 271 triliun? Dulu 1M nggak cukup, 2M nggak cukup, 3M nggak cukup, sampai 1T nggak cukup, sampai 271 triliun. Banyak hartanya tapi tetap haus. Bahaya. Rumah tangga harus dibangun di atas rasa qanaah, kecukupan. Kalau enggak, akan rusak rumah tangga tadi. Dan sifat manusia akan terus mencari. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalitha. Kalau manusia memiliki dua lembah yang isinya emas, labtagha thalitha, dia akan mencari yang ketiga. Makanya Nabi SAW, Nabi ini kaya, Nabi minal athriya wal aghniya, Nabi ini kaya, Allah kayakan. Tapi kenapa nampak miskin? Karena udah rasa cukup. Nabi bagi-bagikan. Nabi nggak butuh lagi dengan harta duniawi. Buktinya apa? Anda ambil contoh, Pak. Ini juga Anda udah ceritakan, masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW punya kambing. Beliau punya banyak kambing. Ada salah seorang kafir datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, ini masih kafir dia. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing engkau. Nabi tanya, berapa kau butuh? Dijawab sama dia, semua. Satu lembah. Nabi kaya. Tapi berapa kau butuh? Semua, ya Muhammad. Kalau kau butuh semua, ambillah semua. Semua, ambil semua. Dibawa semua lah Pak sama dia. Dibawa semua, pulang dia. Ini pemimpin kaum, pemimpin suku. Apa kata dia? Ya qaumi aslimu, wahai kaum saya, masuk Islamlah kalian semua. Kenapa? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu memberi dan tidak takut apa? Miskin. Gak takut miskin sallallahu. Ana punya apa? 8 domba. Ana punya melihara domba 8. Antum minta sama ana, Ustaz, ana minta domba antum. Berapa? 1 aja Ustaz. Ana akan ngomong, bawalah pulang, tapi beli. Bawa pulang, tapi apa? Belilah. Jangan gratis. Jangan. Kenapa ana ngomong gitu? Merasa nggak cukup. Nabi nggak butuh sallallahu alaihi wasallam. Bawa semua. Kau butuh berapa? Butuh berapa bawa. Makanya Nabi SAW pernah 3 bulan tidak bisa makan. Istrinya nggak bisa masak. 3 bulan, masya Allah. Apa kata Aisyah? Marra ala Nabi SAW hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal. Berapa totalnya? 3 bulan. Lam tuqat fi baitihi nar, tidak pernah menyala api di rumahnya, nggak bisa masak istrinya. Kenapa? Nggak ada yang bisa dimasak. Taib, apa yang terjadi? Dengan apa mereka hidup? Apa kata Aisyah? Al-aswadan, kurma dan air putih. Kurma ini itu bahan makanan pokok. Kalau di zaman kita sekarang macam beras. Antum pernah nggak makan, Mbak, selama 3 bulan nasi putih plus air tok? Pernah? Pernah? Enggak lah, ana rasa. Enggak, Pak.
Anak kondisi tersungkur pun nggak pernah ngerasain itu, apalagi antum mungkin fulusnya banyak kan ya itu. Nggak pernah kita, anak rasa nggak pernah. Nabi 3 bulan, apakah Nabi ngeluh? Enggak. Bahkan pada puncaknya Nabi pernah nanya Aisyah. Biasanya Nabi sarapan kurma ajwa, minum madu dan sebagainya. Nabi pulang dari masjid ba'da syuruk, Nabi tanya kepada Aisyah, hal indaki syai', engkau ada nggak makanan yang bisa untuk saya makan? La ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inni idzan shaim. Kalau gitu aku apa? Puasa. Puasanya itu karena tidak ada makanan. Masya Allah. Kita nggak pernah Pak. Kalau kita memang puasa tapi ada makanan. Nabi nggak ada makan, makanya buat Nabi puasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting cukup. Oke, ada sebuah ucapan para ulama, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquhu. Harta yang sedikit jauh lebih baik dibandingkan harta yang sedikit yang kau syukuri, jauh lebih baik dibandingkan harta yang banyak engkau nggak bisa gunakan dengan baik. Itu kata apa para ulama. Makanya jangan tergiur sama fulus, nominal uang sekian, nominal uang. Qalilun tashkuruhu, sedikit tapi kita bersyukur. Tapi antum tahu Nabi SAW di rumahnya itu pernah ada 1 dinar. 3 malam gak keluar-keluar nih dinar. Nabi SAW mengatakan, ini dinar kemarin bukan? Iya. Ini ya juga? Iya. 3 malam. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu la yasurruni an tamurra alayya 3 layal. Aku gak suka lewat 1 malam, 2 malam, 3 malam 1 dinar tuh nggak keluar dari rumah saya. 1 dinar ini 4 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa? 1 juta berapa? Anggaplah 1 juta. Anggap. Berarti kalau 1 dinar 1 gramnya 1 juta, berarti totalnya berapa? 4 juta. Nabi nggak suka di rumahnya ada 4 juta saldo tak keluar, habiskan. Saldo kita berapa Pak di rekening? Nabi 4 juta, wallahil adim, dinar habiskan, kasih untuk fulan, kasih untuk allan. Dan itu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Anda juga udah ceritakan tadi di pagi hari, saking qanaahnya Nabi SAW. Wallahi qanaah, Nabi itu nggak butuh sama harta. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pakainya lusuh, jelek, karena Nabi cuma 2 bajunya, apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Nggak banyak pakaian Nabi, kalaupun lebih nggak banyak. Tapi ala kulli qanaah Nabi SAW, apa yang beliau pakai, apa yang beliau cuci. Taib, yang sudah beliau pakai ini lusuh. Ada salah seorang ummahat sahabiat melihat kondisi Nabi seperti itu, kasihan. Maka apa kata ummahat tersebut? Ya Rasulullah, aku berikan engkau pakaian yang bagus. Dan kebiasaan Rasul ketika dapat hadiah langsung dipakai untuk membahagiakan orang yang ngasih hadiah. Nabi langsung pakai. Nabi berangkat untuk kajian, untuk ngisi kajian. Nabi berangkat ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW hendak berangkat, ada salah seorang sahabi ngomong ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku butuh baju engkau. Padahal itu tahu dia ini Nabi ini baru pakai itu karena dikasih, tahu dia. Aku butuh baju engkau. Engkau butuh? Iya. Tunggu sebentar. Nabi ngisi kajian, habis itu Nabi pulang, Nabi lipat bajunya, Nabi perintahkan salah seorang sahabat untuk ngasih pakaian tadi ke yang minta. Semua orang Pak dari sahabat Nabi SAW menghardik sahabat yang minta tadi. Dihardik Pak. Apa kata para sahabat? Ya fulan, wahai fulan, innaka sa'altan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Kenapa engkau minta dari Rasul dalam kondisi engkau tahu Rasul kapan diminta nggak akan apa? Nolak. Pasti Rasul apa? Kasih. Kan Rasul itu butuh pakaian itu. Dijawab pula Pak sama sahabat ini, aku nggak butuh baju itu. Aku cuman butuh baju itu agar dia litakuna kafani, agar jadi kafan saya kalau saya meninggal. Masya Allah. Ini sahabat butuhnya ketika sudah meninggal. Nabi butuhnya hari itu. Tapi Nabi SAW tidak memarahi sahabat itu. Bahkan Nabi biarkan itu untuk dia. Masya Allah. Nggak butuh Pak sama harta. Makanya sebutuh-butuhnya umat para dari kalangan sahabat, ketika mereka lihat orang lain yang lebih butuh,
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka akan mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan padahal mereka juga apa? Butuh. Kasih, Pak. Itu yang disebut oleh para ulama. Ini sampai jam berapa kita? 11:30 ya. Ada pertanyaan nggak biasanya di sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Biasanya ada sampai jam berapa kita stop materinya? Ana baru pertama di sini, Pak. Sampai adzan? Oh, naam sahih. Nah, masyaallah. Jadi itu nasihat ana untuk selaku suami, qanaah. Biasanya lebih mudah qanaah laki-laki atau perempuan? Ana mau nanya sekarang, bapak-bapak sama ibu-ibu, yang lebih mudah merasa cukup laki-laki atau perempuan? Makanya harta itu jangan di istri, harusnya di laki-laki, suami. Sahih. Gini aja, antum Pak, baju antum sama baju istri mana lebih banyak? Kenapa antum kasih ke istri? Ada nggak hisapnya nanti pada hari kiamat? Iya ada. Satu jubah, masya Allah. Satu jubah akhwat berapa harganya? Satu setel. Berapa, Bu? Anda nggak ngerti. 1 juta ada nggak? Nggak ya? 500.000 ada? Satu. Berapa setel sekarang di rumah? Bahkan ada cerita ikhwah, Ustaz, antum tahu rumah ana ada lemari, Ustaz. Lemari ini 1 pintu 4 laci, 1 pintu 4 laci. 7 laci untuk istri, ana cuma 1 laci. Istri semuanya, suami cuma 1. 1 itu kaos ya iya, celana dalamnya iya, jubahnya ya iya, celananya ya iya, semua dikuasai oleh siapa? Istri. Makanya saran ana, harta itu jangan dipegang sama istri. Dan tidak pernah syariat Islam semua harta dipegang istri. Nggak pernah syariat Islam. Nggak. Islam nggak ngajarkan itu. Ana yakin insya Allah antum akan terus bertikai di situ. Selama harta antum dipegang oleh istri dan harta istri dipegang oleh antum, nggak ada harta gono gini. Dalam Islam tidak ada harta bersama. Antum pelajarilah Pak semua asatidzah. Semua syariat Islam mengatakan harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Ini enggak. Apa kata emak-emak yang awam, harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Iya, diborong pula itu lagi, Pak. Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Enggak boleh. Harta suami, harta istri, harta istri. Ana walhamdulillah ana ya alhamdulillah dari dulu ana terapkan tidak pernah ada harta bersama. Dan ana nggak pernah ribut dengan istri ana dalam urusan harta. Ana cerita saya sedikit di sini. Mertua ana meninggal dan memiliki adalah istilahnya harta itu ada. Istri ana tuh dapat ratusan juta lebih, 100 juta lebih istri ana. Udah ditransfer. Ana pulang tuh habis sholat isya, ana pulang cerita istri ana, bang, masya Allah, ada dapat warisan ini baru dibagiin. Oh ya sudah, masya Allah. Ngomong dia 100 juta lebih bang. Ana bilang kasih ke mama, habiskan semua kasih ke mama, jangan adik ada sisakan. Ana bilang selama adik di bawah ketiak abang, adik makan. Tanggung jawab adik itu ada di abang, mama nggak ada lagi tanggung jawabnya. Siapa yang mau ngasih? Balikkan semua. Ana bilang ditransfer balik semuanya Pak sama istri ana. Kalau ana terapkan harta bersama, mungkin nggak ana ngomong gini, jangan dikasih ke mama, mending bangun rumah kita. Betul nggak? Betul. Ana wallahil adzim Pak, ana ucapkan itu, balikkan semua balikkan. Makanya sampai sekarang Pak, istri ana nggak pernah gugat ana mau ngasih fulan, mau ngasih alan, mau ngasih orang tua ana, mau ngasih siapa, nggak pernah Pak. Ana nggak punya harta banyak, tapi ana tuh tenang, nggak pernah diributi dalam urusan harta oleh istri ana.
Sekarang banyak nggak kaum muslimin kapan suaminya ngasih hartanya untuk bapak ibunya? Banyak nggak yang marah istrinya? Banyak. Sebaliknya istri ngasih harta untuk bapak ibunya, suami marah. Banyak nggak? Banyak. Akhirnya terbentuk rumah tangga yang bakhil, rumah tangga yang medit pelit. Dan anak nggak mau tahu pak berapa saldo uang istri anak nggak pernah tahu. Tapi yang jelas dia nabung terus. Dia tuh setiap gajian dia tabung, setiap gajian dia tabung. Makanya tahun ini dia ngomong, bang, adik ikut umrah sama abang. Ih, ada adik duit? Ada lah bang, kata dia. Nabung dia pak. Jadi setiap gajian dia itu dia tabung. Ya anggaplah kalau 1 juta tiap bulan. Berarti kalau 3 tahun bisa nggak umroh? Bisa terkumpul 3 tahun. Itu dia tabung terus, Anda nggak pernah mau tahu pak. Anda bukan orang yang kipu tentang masalah keuangan istri Anda berapa dan sebagainya. Bahkan Anda keluarkan. Kenapa? Karena kita tuh perlu tahu pak, harta istri kita bukan punya siapa? Suami. Terserah dia. Bahkan antum kalau bisa antum semangatin gitu loh. Semangatin untuk keluarkan harta dia. Itu posisinya kalau kita mau rumah tangga yang berkah. Makanya masya Allah, itulah kondisi para sahabat. Antum tahu ucapan Ibnu Jauzi? Beliau mengatakan dalam kitab Saidul Khatir, beliau mengatakan minal ghalat, termasuk kesalahan besar, ittila'ur rajul ala qadri malihi ala zaujati. Kesalahan besar seseorang suami ngasih tahu jumlah uangnya kepada siapa? Istri. Apa kata beliau? In kathural mal, kalau duitnya suami banyak, apa yang terjadi? Talabatil kiswah wal halyah. Dia akan minta baju baru, minta perhiasan baru. Betul nggak apa kayak gitu? Bang tahu kan sekarang awal bulan belilah cincin emas awal bulan. Wa in qallal mal, kalau harta itu sedikit, hana indah zauj, sering sekali suami itu dihinakan oleh istrinya. Makanya kerja tuh yang betul bang. Masa nggak bisa dapat sekian targetnya? La haula wala quwwata illa billah. Itu fakta yang terjadi. Makanya nasihat ana, lebih nyaman antum qanaah, merasa cukup apa adanya sudah. Jadi istri itu nggak menggebu-gebu minta tambahan. Dek, kita rumah tangga ini, adik nggak perlu tahu berapa uang abang, berapa gaji abang. Yang adik perlu tahu, adik pasti abang kasih makan kalau abang makan, abang kasih pakaian kalau abang berpakaian, dan adik pasti ada tempat tinggal selama abang ada tempat tinggal. Karena nafkah itu cuma 3, pakaian, makanan, sama tempat tinggal, sudah. Itu syariat Islam. Qanaah. Ini kan kadang-kadang kita ya Allah habis fulus, habis dana itu gara-gara memang hal-hal yang enggak sia-sia, hal yang sia-sia, yang tidak berguna bagi kita. Jadi ala kulli di sini insyaallah anak akan lanjutkan sampai enggak bisa selesai kita nih Pak. Karena untuk istri juga belum. Ini kan ya timpang nih. Suami iya tapi belum ke istri. Tapi insya Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kesempatan anak akan lanjutkan, karena ini juga sudah ada pertanyaan. Insya Allah anak akan lanjutkan dengan tema yang sama, lanjutan di sini. Kalau anak dikasih rezeki oleh Allah untuk berangkat ke sini lagi insya Allah. Amin ya Rabb. Taib. Ini pertanyaan. Bismillah Ustaz, qadarullah saya habis mengalami proses perceraian. Selama 7 tahun pernikahan kita baik-baik saja. Qadarullah karena efek LDRan, kemungkinan ada kesalahpahaman. Ketika 1 talak saya berusaha ikhtiar, tapi mantan ternyata cari pelarian, kenal dengan wanita di aplikasi pertemanan dan pengen pisah. Persoalan saya karena saya sering membantu orang tua. Tapi masya Allah ya, memang pisah dari suami istri itu memang berat, dan memang kondisi seperti itu. Memang syariat Islam itu kalau bisa suami istri itu jangan terlalu jauh. Memang berat, dan itu meninggalkan sedih gitu. Kondisi jauh, makanya berat nggak bagi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar sama Ismail di mana?
Di Mekah berat Pak, khawatir. Sampai apa kata Nabi Ibrahim dalam kondisi berat, sedih, ya, ngadu sama Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan istri dan anak saya biwad, di sebuah lembah. Mekah itu lembah. Makanya antum lihat kan perlembahan semua itu kan? Lembah dia. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sedikit pun. Kalau nggak ada tanaman berarti tidak ada air, kering. Inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang mulia ya Allah. Berat bagi Nabi Ibrahim karena memang pada aslinya, pada istilahnya kondisi rumah tangga yang sehat itu tidak berpisah. Kalaupun berpisah paling lama itu 4 bulan. Lebih dari itu bahaya. Berapa lama? 4 bulan. Makanya sebenarnya kalau alasannya sebabnya gara-gara dia itu terlalu banyak membantu orang tua, yang perlu kita ketahui, ketika seseorang wanita telah menikah dengan suaminya, maka dia ikut orang tua atau ikut suami? Dan itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pindah dari orang tua ke suami, harus seperti itu. Nah tergantung, kalau suami yang soleh, ana yakin insya Allah dikasih izin. Kalau suami yang apa? Soleh, sesekali, tapi jangan lama-lama, jangan sampai 4 bulan, sekali-kali aja boleh. Tapi kalau istilahnya sampai 4 bulan bahkan 5 bulan, biasanya rentan, apalagi masa pandemi. Kan dulu kan kita pernah kan ada yang tertahan di perusahaan A. Ini kejadian Pak, Masya Allah. Ada salah satu ikhwah yang udah ngaji, istrinya udah pakai masker, Masya Allah, ngaji, suaminya berjenggot dan sebagainya. Dia cerita aja, kondisinya pas masa pandemi perusahaan itu melakukan lockdown, karyawan nggak bisa keluar, orang lain nggak bisa masuk. Posisinya antara pabrik itu ke rumah dia itu sekitar ada 45 menit atau sejam. Posisinya seperti itu, nggak bisa pulang. Biasanya kan pulang tiap hari. Karena ada kasus pandemi nggak bisa pulang. Apa yang terjadi Pak? Istrinya selingkuh dengan mantan yang sudah pernah masuk di penjara, mantan Nabi. Marah suami, ini suami sudah ngaji, berjenggot, saking cemburunya Pak, Masya Allah. Khilaf dia sampai terbunuh itu orang selingkuhannya. Allahu Akbar. Lepas emosi, sebabnya pisah dengan siapa? Istri. Itu rentan. Maksudnya itu jangan kebanyakan pisah dengan istri. Kalau udah pisah dengan istri 4 bulan, dalam syariat Islam paling lama 4 bulan. Kalau kita nggak sanggup lagi, balikkan dia kepada apa? Orang tuanya. Balikkan dia kepada walinya. Itu cara yang paling ampuh. Kalau sudah seperti ini sebenarnya kondisi karena memang LDR, memang kita nggak disyaratkan untuk apa? Berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya antum tahu kan rumah tangga Nabi di mana? Rumah-rumah Nabi sama istrinya di samping Masjid Nabawi, dekat-dekat semua. Kecuali antum paling lama maksimal 4 bulan aman, tapi kalau lebih dari itu maka apa? Tidak aman. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang keras hati, emosional dan mempunyai kebiasaan tidur malam bangunnya siang? Syukran. Anak yang keras hati, kalau sudah hati itu keras, itu agak sulit sedikit, tapi jangan sampai putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap perintah Nabi kita Muhammad SAW, didik anak-anak kita, rubbu auladakum, didik anak-anak kalian. Adakah seorang nabi yang anak yang membangkang, keras hati? Ada. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Apakah Nabi Nuh tinggal dan putus asa? Enggak. Sampai sebelum meninggal pun banjir bandang bakal terjadi. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam untuk anaknya? Ya bunai. Ya bunai ini kata-kata yang paling halus untuk manggil anak. Ya bunai irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ayo naik sama kami, jangan gabung dengan orang-orang apa? Kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, aku akan berangkat ke sana, ke puncak gunung yang tinggi bersama orang kafir.
yang mana gunung itu akan menjaga kami dari banjir bandang. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak akan ada yang selamat di hari ini kecuali dengan perlindungan dari Allah. Kalau Allah rahmati, selamat dia. Dan caranya dirahmati oleh Allah dengan naik kapal ini. Masih nggak mau, Pak. Ternyata meninggal di atas kekafiran. Jadi posisinya apa yang kita rasakan juga pernah dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi sabar karena tidak ada istilahnya mantan anak. Mantan istri ada nggak? Oh ada. Mantan suami ada? Ada. Mantan anak ada? Nggak ada, nggak bisa. Didik, sabar. Taib. Caranya gimana? Doa sama Allah. Pak, anak kita zalim sama kita, anak kita nakal sama kita, membanggang sama kita, dizalimi nggak kita? Dizalimi. Caranya gimana? Doa kebaikan. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, pasti dikabulkan dan mustahil ditolak. Yang pertama, dakwatul musafir. Doa orang yang sedang apa? Safar. Yang kedua, dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk siapa? Anaknya. Yang ketiga, dakwatul madlum. Doa orang terzalimi. Sekarang namun nanya, Pak, anak membangkang kepada orang tuanya, dizalimi nggak orang tuanya? Dizalimi. Pertama dia orang tua, yang kedua dia apa? Terzalimi. Mustajab nggak kira-kira? Mustajab. Jangan didoakan yang buruk. Anak yang membangkang kita ngomong, nak nakal nian kamu nih, bandel betul. Bandel lah dia. Coba kita ngomong, nak sini, Allah yahdik. Kenapa kayak gitu? Nggak boleh. Allah yahdik. Antum tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais jadi imam Masjidil Haram, bahkan rais pengurus Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, yang ngurus itu siapa? Syekh Sudais. Sebabnya doa ibunya. Ya biasa anak kecil kan nakal, iseng sama uminya. Umi lagi ada acara, diisengin, marah ibunya, ngomong idhab anta ya Sudais fakun imaman di Masjidil Haram. Engkau pergi Sudais jadi imam di Masjidil Haram. Betul, mustajab. Makanya jangan bilang nakal nian kamu, nakal. Kalau istilah Sumsel itu ada Pak Buyan, itu banyak diucapkan buyan nian. Anak sampai mikir, la haula wala quwwata illa billah, bisa diucapkan oleh bapak dengan gampangnya. Betul, bodoh. Akhirnya bebal anaknya, bapak yang doakan. Kebodohan untuk siapa? Anak-anaknya. Makanya banyak berdoa untuk anak-anak kita. Apa doanya? Apa doanya? Ada loh banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami. Ini doa Pak, paket lengkap. Anak dan apa? Istri. Qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Pak, panas gak mata antum kapan istri membangkang? Panas lah. Anak-anak membangkang, panas gak mata kita? Panas. Kita berdoa qurrata a'yun, ya Allah jadikan istri kita, anak kita qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Anaknya bertakwa, istrinya bertakwa, kami pemimpinnya ya Allah. Ini doa mustajab gak kira-kira? Wallahi mustajab. Anak tak sholat-sholat, semisal ini tidur malam bangunnya siang, lewat subuhnya, ada nggak doanya tinggalkan sholat anak-anak kita? Ada. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikanlah kami itu, berikanlah kami itu anak-anak yang saleh. Makanya apa kata doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikanlah saya dan anak-anak saya adalah orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Doakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih saya anak yang saleh. Antum tahu masyaallah, doa tadi itu ampuh betul. Nabi Ibrahim itu 80 tahun nggak punya anak, tapi tidak pernah
putus asa untuk berdoa Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Akhirnya Allah kasih anak ketika Nabi Ibrahim umur berapa tahun? 80 tahun. Bukan cuman sekedar anak soleh, bukan cuman soleh, nabi pula, bukan sekedar nabi, rasul. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Al-Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, kata Nabi. Yusuf itu orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Yusuf, Ibn Yakub, Ibn Ishak, Ibn Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim ada Ismail, anaknya langsung. Dari keturunan Nabi Ismail ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paket lengkap sudah, Pak. Makanya ucapan Rabbi habli minas shalihin itu ampuh bagi kita. Jadi caranya ngatasi anak yang keras hati, ucapkan Rabbi habli minas shalihin atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 11:23 nih. Aman ya? Aman ya, insyaallah. Bismillah, izin bertanya, suami ini sering sekali berbohong pada perkara kecil dan bukan hanya anak ini tidak nampak lagi nih Pak, dan bukan hanya melawan ke orang tuanya dan bisa baca enggak Pak Afwan? Izin bertanya, suami ini sering sekali berbohong pada perkara kecil dan bukan hanya ke istri, melainkan ke orang tuanya dan orang lain, apalagi ke istri. Dia beralasan kan takut dimarahi suami, karena takut dimarahi suami saya ini boros. Dia sering sekali mubazir dan sering menasihati dan saya sering menasihati untuk jangan bohong. Bahkan saya ketika beli sendal pertama kali pun dia marah, sangat pelit kepada istri, tapi dia sering berlebih-lebihan. Sebelum membeli saya dapati orang tua suami sering berbohong dan setelah menikah baru ketahuan, dan kelakuan suami justru sering membela anaknya padahal anaknya salah dan sering berbohong. Apa solusi agar suami jujur, tidak berbohong, sedangkan keluarganya memang suka berbohong? Nah, betul. Insyaallah ini curhat ya. Insyaallah. Taib. Wallahil azim, bohong itu besar sekali di sisi Allah. Bahkan termasuk tanda orang munafik suka apa? Bohong. Suka bohong. Apa kata Nabi SAW? Ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia apa? Bohong, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia apa? Ingkar. Wa idza tumina khana, dikasih aman dia khianat. Satu lagi, wa idza khasama fajara. Kapan dia itu bertengkar, dia fujur, dia fajir kondisinya. Na'udzubillah. Dan bahkan apa kata Nabi SAW, orang ketika sekali berbohong, tengoklah dia akan bohong lagi, akan bohong lagi, akan bohong lagi. Itu seperti itu untuk nutupi bohong-bohong yang sebelumnya. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang sekali berbuat bohong, kemudian akan terbiasa kecanduan untuk berbohong. Pak, semua dosa pasti ada efek candu. Hati-hati, jangan dicoba. Dusta ada efek candu. Zina ada nggak efek candu? Ada. Bukan cuman rokok sama narkoba ada efek candu. Enggak, semua dosa. Judi aja ada efek candu. Antum nggak percaya? Orang main judi, saking candunya dia, udahlah kalah masih main. Masih mending kalau menang. Nggak mending juga tapi. Nggak mending juga. Tapi gini maksudnya, kalau menang dia ngulang, mungkin dia ada rasa syahwat. Oh, anak banyak duitnya kok. Ini udahlah kalah main slot. Udahlah kalah masih apa? Main. Ada nggak efek candu? Ada. Antum cari semua dosa pasti ada efek candu. Pasti, wallahil adzim pasti. Kapan berhenti? Kapan Allah kasih taufik. Kalau dia nggak berusaha nggak akan bisa. Termasuk dusta di sini.
hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah cap dia sebagai orang pendusta. Sebagai orang apa? Pendusta. Jadi dusta sama istri kalau untuk maksiat juga nggak boleh. Istri hukum asalnya dusta sama istri boleh nggak? Hukum asalnya boleh? Boleh. Untuk nyari keridoan dia selama bukan maksiat. Kenapa kata Nabi sallam la yahil kadzib illa li thalath, tidak boleh berdusta kecuali untuk 3 hal. Salah satunya apa? Seseorang berdusta untuk siapa? Istri. Halal untuk nyari keridoan. Istri masak, kita makan, bang enak, masya Allah zen, padahal hambar. Tapi ngomong zen itu paten kali, wih paten deh masaknya, masya Allah. Padahal apa? Hambar. Atau bahkan keasinan, itu boleh. Tapi ini enggak, habis dari tempat maksiat, pulang ke rumah. Dari mana bang? Alhamdulillah dari masjid. Iya. Dari mana kata dia? Dari masjid. Ini enggak boleh. Itu tetap dihitung apa dosa. Nah, ana nggak tahu tadi masalah sepatu apa gimana gitu ya. Hah? Suaminya pelit. Nah, ini apalagi pelit ya Allah. Boleh nggak istri kapan suami pelit untuk ngambil harta suami, boleh nggak? Boleh. Tapi bil ma'ruf kata Nabi. Secukupnya. Boleh. Suami pelit nian. Kata Nabi SAW, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil harta suami engkau secukupnya, ambil. Enggak apa-apa. Tapi secukupnya. Tapi kalau banyak janganlah. Untuk beli krim pagi, krim siang, krim malam. Untung enggak krim duha juga dibeli. Krim duha, krim apa lagi, Masya Allah. Janganlah. Untuk apa bil ma'ruf? Untuk 3 hal. Makanan, pendidikan anak, itu diperbolehkan sama pakaian. Kalau seandainya kita nggak bisa lagi nutup aurat, boleh antum ambil secukupnya. Jadi ala kulil suami yang pelit sampai seperti itu ke istri nggak royal. Biasanya kalau orang ke istri nggak royal, ke orang lain nggak akan royal dia. Tapi kalau dia ke istri royal, insya Allah ke yang lain juga royal dia. Itu sudah sunnatullah kayak gitu. Sudah apa? Sunnatullah. Makanya ala kulil di sini boleh dusta sama istri hukum asalnya, tapi cuman untuk nyari keridoannya, bukan untuk maksiat. Tapi kalau untuk maksiat dia, anda nggak tahu. Kalau bakhil sama istri, kewajiban suami menafkahi siapa? Istri. Ini seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya ketika anak dan suami masih diuji belum mempunyai keturunan, sedangkan kami sudah menunggu lama. Terkadang terus mengingat dan percaya kalau ini yang terbaik, tapi hati ini lemah ketika melihat orang terdekat atau teman yang dengan cepatnya dikaruniai keturunan atau anak. Sedang anak harus berusaha ini sampai kadang lelah untuk terus berikhtiar, terlebih kalau jadi bahan perbandingan. Mohon nasihatnya Ustaz. Tapi Masya Allah ya, oh Allah itu dengan hikmah Allah memberikan rezeki itu masing-masing dengan porsi masing-masing. Anak ambil contoh. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagikan kehidupan manusia ma'isyahnya masing-masing sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Anak punya anak, tapi anak belum punya rumah. Anak masih numpang rumah. Tapi anak punya anak. Ada orang punya rumah tapi belum punya apa? Anak. Masing-masing enggak perlu risau. Allah tahu masing-masing porsinya. Dan ketika Allah kasih cobaan musibah, apakah Allah diam saja atau Allah kasih pahala? Kasih pahala. Makanya cukup ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah SWT apa yang Allah kasih. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kami bertawakal. Masya Allah. Kita harus ingat, karena faktanya ada orang punya kendaraan tapi tak punya, semisal tadi anak, semisal afwan Pak ya, kalau ada yang belum punya anak afwan nih, afwan anak enggak mau karena terbahas di sini aja. Kalau ada ibu-ibu afwan tersinggung. Tapi anak tuh mau ngasih tasliyah, kembaran anak punya kembar cowok cewek, anak cowok, kembar anak cewek. Lebih duluan nikah, sampai sekarang belum punya anak. Anak tuh sekarang udah 8 tahun nikah. Kembaran anak lebih duluan nikah, sampai sekarang belum punya anak. Anak terus nasihatkan yang penting ikhtiar, dan nggak perlu capek. Nggak perlu apa? Capek. Karena pada hari kiamat, kapan kita udah masuk surga, antum punya anak, punya nggak anak? Punya langsung anak gitu, dan kita langsung cinta sama anak gitu. Makanya apa kata Allah? Lahum fiha ma yashaun. Bagi orang-orang penduduk surga terserah mereka mau minta apa, kata Allah. Punya anak langsung punya anak. Apakah kita ketika pengen anak lantas istri kita merasakan sakitnya melahirkan?
Enggak, sabar aja. Sabar aja. Lahum fiha ma yasyaun. Jadi nasihat anak, kita perlu tahu orang-orang yang punya anak di luar sana, rezeki mereka tidak lebih nyaman dibandingkan rezeki kita. Makanya ada ucapan Nabi, undur ila man huwa asfal minkum. Lihat orang yang di bawah kita, syukuri apa yang ada. Karena biasanya Allah itu memang sudah bagikan masing-masing. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, nggak perlu risau. Karena itu adalah kehidupan ma'isyah yang Allah berikan untuk masing-masing manusia. Tapi jangan lemah untuk berikhtiar. Sebagaimana Nabi Ibrahim punya anak umur berapa? 80 tahun, Masya Allah. Lebih 80 tahun. Setahu anak 86 tahun kalau nggak salah. Sampai ketika istrinya Hajar dikabarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat ini mau mengadab kaumnya Nabi Lut. Bertamu ke rumahnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini istrinya si Hajar, disiapkanlah nih apa? Faja'a bi'ajlin samin, kata Allah. Nabi Ibrahim perintahkan Hajar, buatlah sapi. Masya Allah, jamu tamu pakai apa? Daging sapi. Samin, apa samin? Gemuk, disiapkan untuk tamu-tamunya. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Pas dihidangkan nggak ada yang makan. Kenapa kalian nggak makan? Ya malaikat mana ada yang makan? Malaikat dia tak makan. Tak makan dia. Allah takdirkan tidak apa? Makan. Faqala la ta'kulun fa'aujasa minhum khifah. Takutlah Nabi Ibrahim, siapa ini? Ternyata apa? Malaikat. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin alim. Kami kasih kabar gembira Hajar punya anak. Bingung Hajar, ditampar wajah, fasakkat wajah kayak gini, Pak. Fasakkat wajah wa qalat ini ajuzun akim. Sakkat wajah, digini-ginikan wajahnya. Saya kan ajuz. Ajuznya apa? Sudah tua. Akim mandul, sudah mandul, gak akan bakal punya anak lagi. Tapi Nabi Ibrahim gak pernah putus asa. Rabbi habli minas salin. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hatta yang ngerasa kita gak mungkin. Ditampar-tamparnya ini ajuzun akim. Kalau orang yang sudah tua, orang yang sudah mandul masih punya anak, insya Allah kemungkinan kita juga bisa punya anak. Itu yang Anda sampaikan ke gambaran anak. Insya Allah aman, nggak ada masalah. Pun sampai mati kita belum punya anak, Anda yakin ya juga kondisi hidup kita akan hancur? Enggak. Anda sampaikan seperti itu. Allah sudah takar masing-masing rezekinya untuk setiap manusia. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang rasa kita nggak mungkin. Antum tahu Masya Allah, Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam ini lahiran sendiri atau ada yang ngurus? Sendiri. Kenapa sendiri? Dihinakan Maryam. Hamil, mau lahiran, tidak ada yang ngaku sebagai suaminya. Kan dua kemungkinan, orang ini bisa hamil imma gara-gara nikah atau gara-gara apa? Zina. Nikah nggak ada suaminya. Dan Maryam sendiri ngomong nggak ada suami saya. Di kepala manusia otomatis apa? Zina lah. Ya kalau sekarang Pak ada orang tiba-tiba hamil punya anak, atau ngomong apa? Ada suami itu? Oh nggak ada. Kalau nggak ada suami berarti apa? Zina. Nah kasusnya Maryam ini dituduh zina, berat bagi Maryam. Terusirlah dia, terasingkan. Mau lahiran. Antum Pak pernah nggak lahiran istri sendirian? Enggak lah, insya Allah ada apa? Ada keluarga, minimal ada bidan atau ada dokter. Ini Maryam sendirian. Butuh makan. Siapa yang ngasih makan? Enggak ada. Apa kata Allah? Allah firmankan wa huzi ilaiki bijith'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma. Goyangkan wa huzi ilaiki bijith'in nakhlah tusaqit 'alaika rutaban janiyah. Maka akan turun rutop-rutop yang segar. Rutop itu kurma basah. Antum pernah enggak umrah antum goyangkan pohon kurma? Nggak akan bisa, nggak akan bergerak. Pohon sawit antum goyang-goyangkan bisa? Nggak akan bisa. Ini apalagi satu orang hamil pula. Ternyata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah turunkan rutop. Yang penting ikhtiar dulu. Yang penting apa? Ikhtiar dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasliyah untuk ana, untuk antum atau antuna yang belum ini, jangan risau. Allah sudah memberikan masing-masing berupa apa? Rezekinya untuk setiap orang. Anda punya anak, belum tentu Anda dikasih A, belum tentu Anda dikasih perusahaan A, perusahaan B, tapi Anda punya anak gitu. Itu beda-beda, masing-masing ada rezeki. Jadi seperti itu, Allah a'lam bishawab. Nah, ibu-ibu juga jangan ditanya, pura-pura nggak tahu aja.
Sudah berapa anak bu? Iya Allah. Padahal anaknya memang belum ada. Istri anak pernah risau itu pak. Istri anak. Karena anak pertama dengan anak kedua itu 5 tahun bedanya, termasuk lama. Kami nggak pernah jarak. Anak nggak pernah menjarak itu. KB ya nggak pernah. Anak. Tapi karena anak tuh di Sumsel tuh kajian tuh Senin ke Senin dulunya. Senin ke Senin. Pagi sampai sore ngurus pondok, malamnya anak kajian Senin ke Senin. Sampai anak pulang kampung ke Medan, lama anak risau. Anak ada cerita, apalah solusinya? Dia ngomong sepupu anak, am sibuk enggak sehari-hari? Anak ada cerita, iyalah. Pagi ngurus pondok sampai sore, malamnya apa? Ini apa ngurus kajian safar sana safar sini. Dikasih tahu itu wajar, kecapean itu. Buat Sabtu Ahad libur. Akhirnya Sabtu Ahad anak liburkan semua. Hari Jumat anak khususkan anak pecah untuk pekan pertama ini, pekan kedua ini, pekan ketiga ini, pekan keempat ini. Itu dulu. Jadi anak pecah. Nggak lama setelah itu istri anak walhamdulillah hamil. Sempat risau anak. Tapi pun kalau seandainya nggak dikasih, anak nggak pernah marah sama Allah. Nggak pernah apa? Marah. Jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Jadi seperti itu. Allah a'lam bishawab. Salam Ustaz, karena saya sangat takut kepada Allah, apakah membatasi WA grup keluarga ipar itu merupakan memutus silaturahim? Dan saya pernah men-share ke grup tersebut dengan maksud mendoakan seorang agar bisa amanah, tapi malah ada 2 orang respon membahas kejelekan orang tersebut. Apakah saya ikut berdosa Ustaz? Akhirnya saya hapus share tersebut daripada menebar kemana-mana. Anda tidak ngerti apakah membatasi WA grup keluarga ipar itu merupakan memutus? Ala kulil, kalau seandainya antum membatasi WA grup, nggak mau sapa, nggak mau apa, itu nggak boleh. Kapan ada salam dijawab bahwa waalaikummus salam. Disebutkan qati'ah, memutus persaudaraan atau memutus ukhuwah ataupun menghajar saudara, itu kapan dia mengucapkan salam kita nggak jawab salam. Intinya seperti itu. Tapi kalau antum mau membatasi karena kondisi mungkin antum nggak nyaman dan sebagainya, kayak kita lihat fulan nakal, fulan semisal minum khamr, kita mau menjauh karena takut kena kondisi dia, ya boleh-boleh saja. Tapi anda nggak ngerti ini maksudnya seperti apa, ya nampaknya curhat juga. Jadi ala kulil membatasi selama tidak menghajar atau memutus silaturahim itu nggak ada masalah. Memutus itu maksudnya apa? Tidak lagi ada hubungan sama sekali, itu nggak boleh. Allah alam. Nampaknya sudah jam 11.40. Ada lagi nggak pertanyaan? Oh ada, masya Allah, jazakallah khair. Afwan Ustaz, izin bertanya, gimana caranya bisa berhenti dari maksiat yang sering sekali anak terjerumus padahal anak sudah mengiringi keburukan dengan kebaikan, dan anak sudah bertekad tapi anak selalu jatuh ke maksiatan yang sama sampai anak hampir putus asa dari rahmat Allah dan anak hampir stres. Pertanyaan kawan Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan apa? Kawan, Masya Allah. Nah, antum tahu kasus salah seorang yang bernama Abdullah selalu minum apa? Khamr. Ketika itu Abdullah ini disebutkan lakabnya himar, keledai. Anda nggak tahu kenapa dinamakan keledai, tapi ala kulli hal nama dia Abdullah, bagus, tapi dipanggil apa? Himar. Kalau orang-orang Arab itu Pak mengejek orang lain dengan yahmar gitu loh. Yahmar itu wahai keledai gitu. Naam sahih. Itu himar. Nah dia julukannya lakabnya itu himar. Taib, antum tahu? Ini si Abdullah minum khamar sekali dicambuk lagi, minum khamar lagi dicambuk lagi sama Nabi, minum khamar lagi dicambuk lagi. Nabi dicambuk tuh sampai capek. Apa kata para sahabat Nabi SAW ketika melihat Nabi SAW lelah untuk mencambuknya? Nanti ngulang lagi beberapa saat, ngulang lagi beberapa saat, ngulang lagi beberapa saat. Nabi cambuk terus, Nabi cambuk terus. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat mengatakan, Allahumma al'anhu, ya Allah la'natlah fulan, ma akthara ma yu'ta bihi. Betapa sering dia ulangi minum khamr. Nabi SAW langsung nengok ke fulan yang mengucapkan itu, dia mengatakan, la tal'anu, jangan sekali-kali engkau laknat fulan, fa inni ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku tahu dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Ghalabat alaihi syahwatu, dia kalah sama apa? Syahwatnya. Nggak apa-apa
Kalau seandainya berdosa, ulangi lagi taubatnya, ulangi lagi taubat. Ini Abdullah sampai nangis dia. Ada masanya insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menyesal. Antum tahu Ghamidiyah? Siapa Ghamidiyah? Wanita yang berzina. Ghamidiyah wanita yang berzina. Nyesal dia dengan perzinaan. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Aku udah berzina ya Rasulullah, sucikan saya. Udah azan belum ya? Masya Allah, udah azan. Sudah, Anda nggak bisa lagi lanjutkan. Insya Allah Anda lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada kesempatan kapan waktu insya Allah kesini. Nampaknya pekan kedua nampaknya insya Allah. Nanti tinggal Pak Fadli sama Pak Agus nanti insya Allah yang akan mengumumkan insya Allah. Ini yang dapat Anda sampaikan. Jika itu benar datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah yang Anda ucapkan itu datangnya dari syaitan dan dari diri Anda pribadi, dan Anda berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.